Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqona jami'an wa yaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu ta'ala. Memasuki pembahasan baru, fasal tentang memuliakan ilmu dan ahlinya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Faslun fi ta'dimil ilmi wa ahlihi. Fasal tentang memuliakan ilmu beserta ahlinya. I'lam, ketahuilah, anna talibal ilmi, bahwa penuntut ilmu, la yanalul ilma, tidak akan memperoleh ilmu, wala yang tafi'u bihi, dan tidak akan mengambil manfaat darinya, illa bita'dimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan memuliakan ilmu dan para pemiliknya. Wa ta'dimil ustadzi, dan memuliakan guru, wa tauqirihi, serta menghormatinya. Kalimat di atas menjelaskan tentang seseorang yang belajar dengan penuh penghormatan terhadap ilmu dan guru akan lebih mudah menerima dan diberi taufik dalam memahami serta mengamalkan ilmu itu. Merendahkan atau meremehkan guru akan menutup pintu keberkahan dan pemahaman. Karena itu, memuliakan guru bukan hanya etika sosial, tapi bagian dari kunci keberhasilan spiritual dan intelektual. Kila, dikatakan, ma wasola man wasola, tidaklah seseorang sampai, artinya sampai kepada derajat yang tinggi di dalam ilmu, illa bil hurmati, melainkan karena menjaga kehormatan, yaitu terhadap ilmu, guru dan adab. Wa ma saqata man saqata, dan tidaklah orang itu jatuh atau gagal dalam ilmunya atau kehilangan kemuliaannya, illa bitarkil hormati wa ta'dimi, melainkan karena meninggalkan penghormatan atau pengagungan terhadap ilmu dan gurunya. Kalimat ini menekankan bahwa kemuliaan seorang penuntut ilmu bergantung pada adab dan penghormatannya terhadap ilmu dan gurunya. Banyak contoh dari ulama salaf yang menunjukkan bahwa adab adalah jalan keberhasilan, sementara kesombongan dan kurang adab adalah penyebab kehancuran ilmu dan diri. Wakila, dan telah dikatakan, al-hurmata khairum minat ta'ati, menjaga kehormatan atau menjaga adab terhadap agama, ilmu, guru lebih baik daripada sekedar ketaatan. Ala tara, tidakkah kamu melihat, annal insana la yakfuru bil maksiyati, bahwa seseorang tidak menjadi kafir hanya karena maksiat, wa innama yakfuru bi istighfafiha, tetapi ia menjadi kafir karena meremehkannya, wa bitarkil hormati, dan karena meninggalkan rasa hormat atau perintah Allah dan perintah ajaran agama. Kalimat ini mengajarkan bahwa inti dari agama adalah adab, dan bahwa penghormatan terhadap Allah dan syariatnya adalah pondasi keselamatan. Tanpa itu, ketaatan menjadi kering dan maksiat bisa berubah jadi dosa biasa menjadi kekufuran bila dilakukan dengan sikap meremehkan. Wa min ta'dimil ilmi,
dan termasuk dari penghormatan terhadap ilmu, ta'dimul ustadzi, adalah menghormati guru. Qala Aliun radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ana 'abdun liman 'allamani harfan wahidan." Aku adalah hamba bagi orang yang mengajariku satu huruf saja. Insya'a ba'a, jika ia mau, ia boleh menjualku. Wa insya'a istaraqqa, dan jika ia mau, ia boleh memperbudakku. Kalimat di atas ini menanamkan nilai bahwa kehormatan terhadap guru adalah bagian tak terpisahkan dari kehormatan terhadap ilmu itu sendiri. Adab kepada guru adalah kunci mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat sepanjang hayat. Ilmu bukan hanya informasi, tetapi warisan kenabian. Maka guru yang mengajarkan ilmu, walau sedikit pun, layak dihormati secara mendalam. Waqad ansyidtu fi dzalik. Kami pernah dibacakan sebuah syair Sayyidina Ali mengenai masalah kemuliaan guru. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal muallimi. Aku memandang bahwa hak yang paling berhak untuk ditunaikan adalah hak seorang guru. Wa aujabahu hifdzun ala kulli muslimin. Dan hak itu wajib dijaga oleh setiap orang muslim. Bait ini menekankan pentingnya memuliakan dan menghormati guru, yang dianggap sebagai salah satu kewajiban tertinggi dalam Islam. Menunjukkan bahwa menjaga dan menghormati hak guru adalah kewajiban dalam menuntut ilmu. Laqad haqqa ayyuhda ilaihi karamati. Sesungguhnya layak bagi seorang guru untuk diberi penghormatan. Lita'limi harfin wahidin alfu dirhamin. Bahkan dengan 1000 dirham hanya karena ia mengajarkan satu huruf saja. Bait ini menekankan betapa besar nilai jasa seorang guru. Bahkan hanya karena mengajarkan satu huruf pun sudah pantas diberi penghargaan besar. Diibaratkan dengan 1000 dirham. Hal ini juga mengisyaratkan ada penuntut ilmu, yakni tidak meremehkan pelajaran kecil maupun guru yang mengajarkannya. Fa inna man 'allamaka harfan wahidan mimma yahtaju ilaihi fid dini fa huwa abuka fid dini. Karena sesungguhnya siapapun yang mengajarimu satu huruf dari sesuatu yang kamu butuhkan dalam agama, maka dia adalah bapakmu dalam agama. Kalimat ini juga menegaskan betapa besar hak guru dalam Islam, khususnya guru agama. Bahkan bila seseorang hanya mengajarkan satu huruf dari ilmu yang dibutuhkan dalam urusan agama, ia telah memiliki kedudukan yang sangat mulia. Dalam tradisi Islam, guru dianggap memiliki kedudukan seperti orang tua karena ia memberikan ilmu yang menyelamatkan di akhirat, sebagaimana orang tua memberikan kehidupan di duniawi. Wa kana ustadzuna Syekhul Imam Sadiduddin Syiraji yaqulu. Dan guru kami Syekh Imam Sadiduddin Asy-Syiraji berkata, qala masyayikhuna, para guru kami berkata, man arada ayyakuna ibnuhu aliman, bahwa siapa saja yang ingin anaknya menjadi orang alim atau orang berilmu, yang bagi ayyura'iyal ghuraba'a minal fuqaha'i, maka hendaknya ia memperhatikan para fuqaha atau ahli fikih pendatang atau yang sedang musafir. Wa yukrimahum wa yut'imahum, memuliakan mereka dan memberi mereka makan. Wa yuti'ahum syai'a, serta menaati mereka dalam beberapa hal, yaitu menghormati pendapat dan nasihat mereka. Wa illam yakun ibnuhu aliman, dan jika anaknya tidak menjadi seorang alim,
yakunu hafidhuhu aliman, maka cucunya yang akan menjadi seorang alim. Kalimat di atas menekankan pentingnya penghormatan dan memuliakan para ulama, terutama yang merantau. Mengharap berkah dari menghormati ahli ilmu, sehingga ilmu itu diturunkan kepada anak atau cucu. Adab terhadap ulama adalah kunci keberhasilan ilmu dalam keluarga. Ini adalah wasiat pendidikan dan sosial. Sikap terhadap ulama bisa membawa manfaat lintas generasi. Wa min tauqiril muallimi, dan termasuk bentuk penghormatan terhadap guru, alla yamsiya amamahu, adalah tidak berjalan di depannya, wala yajlisa makanahu, dan tidak duduk di tempat duduknya guru, wala yabtadi'a bil kalami indahu illa biidnihi, dan tidak memulai pembicaraan atau percakapan di hadapan guru kecuali dengan izinnya. Wala yukthiral kalama indahu, dan tidak banyak berbicara di hadapannya. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi, dan tidak bertanya apapun saat guru sedang letih atau capek. Wa yura'iyal waqta, dan memperhatikan waktu yang tepat untuk bertanya atau berbicara. Wala yadhuqqal baba, dan tidak mengetuk pintu rumah atau kamar guru. Bal yasbiru hatta yakhrujal ustadha, tetapi bersabarlah sampai guru sendiri keluar dari rumah atau kamarnya. Adab murid terhadap guru harus penuh dengan penghormatan dan kesantunan. Tidak mendahului guru dalam berjalan, berbicara, dan duduk. Menjaga etika komunikasi, tidak banyak bicara, tidak mengganggu ketika guru lelah. Menjaga waktu dan privasi guru. Ini adalah adab klasik dalam tradisi keilmuan Islam, mencerminkan ta'dhimul ilmi wa ahli, yaitu pengagungan terhadap ilmu dan ahlinya. Falhasil, maka kesimpulannya atau hasilnya, annahu yatlubur ridahu, bahwa seorang murid mencari keridhaan gurunya, wa yajtanibu sakhatahu, dan menghindari kemurkaan gurunya, wa tamtathilu amrahu fi ghairi ma'siyatin lillahi ta'ala, dan menjauhi perintahnya atau perintah Allah selama tidak dalam maksiat kepada Allah Ta'ala. Fa innahu la ta'ata li makhluqi fi ma'siyatil khaliq, karena tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Sang Pencipta. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi may yadhhabu dinuhu lidunyahu bima'siyatil khaliq. Sesungguhnya seburuk-buruknya manusia adalah orang yang mengorbankan agamanya demi dunianya dengan bermaksiat kepada penciptanya atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min tawqirihi tawqiru auladihi wa may yata'allaqu bih. Dan termasuk menghormatinya adalah menghormati anak-anaknya dan orang-orang yang berkaitan dengannya. Penjelasan kalimat di atas adalah seorang murid hendaknya menghormati gurunya secara utuh, mencari keridhoannya, menjauhi perbuatannya yang menyebabkan kemarahan, patuh padanya selama bukan dalam kemaksiatan, tidak boleh mentaati guru jika perintahnya menyalahi syariat. Menghormati guru juga mencangkup menghormati anak-anaknya serta orang yang dekat dengannya selama tidak menyalahi syariat agama. Wa kana ustaduna Syekhul Islam Burhanuddin Sahibul Hidayati rahmatullahi alaihi haqa. Guru kami Syekhul Islam
Burhanuddin, yaitu seorang penulis kitab Al-Hidayah, menceritakan anna wahidan min akabiril a'immati bikhara wa kana yajlisu darsa, bahwa salah seorang dari ulama besar Bukhara biasanya mengadakan pelajaran atau halaqah. Wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyanan, dan ia kadang-kadang berdiri di tengah-tengah pelajaran. Fasa'alu anhu, maka mereka bertanya tentang hal itu. Faqala, lalu ia menjawab, inna ibna ustadzi yal'abu ma'as sibyani fi sikkati, sungguhnya anak guruku bermain dengan anak-anak kecil di jalanan. Wa yaji'u ahyanan ila babil masjidi, dan kadang-kadang ia datang ke pintu masjid. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'diman li ustadi, maka jika aku melihatnya, aku berdiri untuk menghormati guruku. Ini adalah kisah tentang adab dan penghormatan luar biasa seorang alim terhadap gurunya, bahkan kepada anak gurunya. Meskipun anak itu masih kecil dan hanya bermain-main, sang alim tetap bangkit berdiri saat melihatnya sebagai bentuk penghormatan kepada gurunya yang telah berjasa besar dalam mendidiknya. Kisah ini menunjukkan betapa tinggi adab para ulama terdahulu terhadap guru mereka. Bahkan anak dari guru pun dianggap sebagai perpanjangan kehormatan gurunya. Adab dan penghormatan terhadap guru dan keluarganya menjadi salah satu kunci keberkahan ilmu dan kemuliaan seorang penuntut ilmu. Wal qadi al-imam Fakhruddin al-Arsabandi, dan qadi Imam Fakhruddin Arsabandi kana ra'isal a'immati fi Mar, adalah pemimpin para ulama di kota Merv. Wa kana sultanu yahtarimuhu ghayatal ihtirami, dan sultan sangat menghormatinya dengan penghormatan yang sangat luar biasa. Wa kana yaqul, dan mereka berkata, innama wajadtu bihadal mansibi bi khidmatil ustadzi, aku mendapatkan kedudukan ini semata-mata karena melayani guruku. Fa inni kuntu akhdimul ustadza al-qadiyal imam Aba Jayyid ad-Dabbusi, karena aku dahulu melayani guruku, yaitu qadi Imam Abu Jaid ad-Dabbusi. Wa kuntu akhdimuhu wa atbukhu ta'amahu 30 sanata. Aku melayaninya dan memasakkan makanannya selama 30 tahun. Wala aqulu minhu syai'a, dan aku tidak memakan sedikit pun dari makanan itu. Imam Fakhruddin al-Arsabandi adalah seorang ulama besar yang dihormati oleh sultan dan para ulama. Beliau menekankan bahwa keberhasilannya meraih kedudukan tinggi dalam ilmu bukan karena kepandaiannya semata, tetapi karena melayani gurunya dengan tulus selama puluhan tahun. Keberkahan ilmu dan kedudukan datang dari hikmah kepada ulama. Kesungguhan dalam adab dan ketulusan dalam pelayanan dapat mengangkat derajat seseorang. Bahkan dalam pelayanan sehari-hari seperti memasak, beliau tetap menjaga adab dengan tidak memakan makanan gurunya sebagai bentuk penghormatan tertinggi. Wa kana Syekhul Imamul Ajal Samsul A'immah Al-Khalwani rahmatullahi alaih, dan Syekh Imam yang mulia Samsul A'immah Al-Khalwani, semoga rahmat Allah tercurah atasnya, qad kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman li hadithatin waqa'at lahu, telah keluar dari Bukhara dan tinggal di salah satu desa selama beberapa hari
karena suatu peristiwa yang menimpanya. Wa qad jarahu talamidahu ghaira Syekhil Imam Samsil A'immah Al-Qadi Bakr bin Muhammad Az-Zarnazi rahimahullahu ta'ala. Para muridnya telah menziarahinya atau menjenguk gurunya, kecuali Syekh Imam Samsul A'immah Al-Qadi Bakar bin Muhammad Az-Zarnazi rahimahullah. Faqala lahu hina laqinahu lima dalam tazurni. Maka beliau atau gurunya berkata kepadanya ketika bertemu, mengapa engkau tidak menziarahiku atau menjengukku? Qala, ia menjawab, kuntu mashgulan bi khidmatil wiladati. Aku sedang sibuk melayani urusan kelahiran atau urusan dunia. Qala, beliau berkata, turzaqul umra la turzaqu raunaqad darsi. Engkau akan diberi umur panjang, tapi tidak diberikan keberkahan cahaya ilmu. Wa kana kadzalik, dan ternyata memang demikian keadaannya. Fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura wa lam tangtadim lahu darsu. Karena dia lebih banyak tinggal di desa dan pelajarannya tidak berjalan dengan teratur atau tidak bisa mengamalkan ilmunya. Famang tadi minhu ustadzuhu yuhram barakatul ilmi wala yantafi' bil ilmi illa qalila. Maka barang siapa yang menyakiti gurunya, ia akan terhalang dari keberkahan ilmu dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmu kecuali sedikit. Kisah ini menggambarkan pentingnya adab terhadap guru, termasuk menjaga hubungan dan menghormati perasaan guru. Imam Samsul A'immah Al-Khalwani merasa tersinggung karena salah satu muridnya tidak menjenguk ketika beliau berada di desa. Pelajarannya adalah bahwa menyakiti hati guru, bahkan tanpa niat langsung, dapat menghalangi keberkahan ilmu. Kisah ini juga memperingatkan agar pelajar tidak mengabaikan hak guru, tidak mendahulukan urusan dunia atas adab dan ilmu. Innal muallima wat tabiba kilahuma. Sungguhnya guru dan dokter, keduanya tidak sungguh-sungguh memberikan manfaat. La yansohani idza huma lam yukrama. Jika tidak dihormati. Syair ini menggambarkan hubungan antara penghormatan dan manfaat yang diberikan oleh guru dan seorang dokter. Guru menyampaikan ilmu dan dokter memberikan pengobatan. Keduanya memiliki ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kehidupan. Fasbir lidha'ika in jafauta tabibahu. Waqna bijahlika in jafauta mu'alliman. Maka bersabarlah dengan penyakitmu jika engkau menjauhi dokter, dan relakanlah kebodohanmu jika engkau menjauhi seorang guru. Syair ini mengandung nasihat mendalam tentang adab terhadap orang yang memberi manfaat, yakni dokter untuk penyakit jasmani dan guru untuk penyakit kebodohan. Maknanya, jika engkau menyia-nyiakan atau menyakiti dokter, jangan harap sembuh dari penyakitmu. Dan jika engkau menyia-nyiakan guru, jangan harap lepas dari kebodohanmu. Hukiya annal khalifata Harun ar-Rashida. Diceritakan bahwa Khalifah Harun ar-Rashid ba'atha ibnahu ilal Asma'i, mengirimkan putranya kepada Al-Asma'i, liyu'allimahul ilma wal adaba, untuk mengajarinya ilmu dan adab. Fara'ahu yawman yatawadda'a wa yaksilu rijlahu. Lalu suatu hari Sultan Harun ar-Rashid melihat Al-Asma'i berwudu dan mencuci kakinya. Wa ibnu khalifati yasubbul ma'a ala rijlihi. Sedangkan putra Sultan Harun ar-Rashid menuangkan air ke kakinya. Fa'atabal Asma'i
fi dzalik, maka ia menegur Al-Asma'i atas hal itu. Biqaulihi, dengan mengatakan, innama ba'atsatu ilaika litu'allimahu wa tu'adzibahu. Aku mengutusnya atau aku mengirimkan anakku kepadamu agar kamu mengajarinya dan mendidiknya. Falimada lam ta'murhu anta subbal ma'a bi ihda yadayhi. Mengapa engkau tidak menyuruhnya untuk menuangkan air dengan satu tangannya, wa yaghsila bil ukhra rijlak, dan mencuci kakimu dengan tangan yang lainnya. Kisah ini menunjukkan perhatian besar Khalifah Harun ar-Rasyid terhadap adab dan pendidikan putranya. Ia menegur guru, yaitu Al-Asma'i, bukan karena sang putra membantu gurunya, tetapi karena tidak diarahkan dengan adab dan metode yang benar. Dalam pandangan Khalifah, melayani guru bukanlah masalah, bahkan terpuji. Wallahu a'lam bishawab.